Hanya Tuhanlah pengharapan kami. Hanya Engkaulah Allah yang kami muliakan. Hanya Engkaulah Raja yang kami sembah. Ini hidup kami penyembahan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan biarlah kami melihat kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami akan menghasilkan buah melalui kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah dan kuatkan, teguhkan kami. Berfirmanlah dan arahkan kehidupan kami. Kami minta anugerah Tuhan. Dan biarkan hamba-Mu ini bisa berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, terima kasih pemain musik. Saya lihat ada WL stok lama tapi baru muncul lagi. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Luar biasa ya. Oke. Saya baru tiba kemarin malam dalam 9 hari perjalanan mission trip Natal BPD di Toraja ya. Kami masuk keluar kampung, kami ada di Kare Limbong. Ada yang dari Kare Limbong? Ada? Enak sekali beras di situ. Ya, ke mana lagi? Wah, banyak tempat ya. Terakhir kami disajikan beberapa kali babi kecap, saudara. Wis, bio, walah, haleluya. Ya, saya nggak tahu ya. Ini badanku mungkin agak gemuk sedikit, tapi nggak apa-apa. Sukacita Natal ya, ketika kita menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, ya mereka bisa bersukacita karena itu. Selamat menyongsong Natal 25 Desember dan Tahun Baru, betul? Atau sudah Natal? Ya sudah ada kue Natal di rumah? Sudah ada baju baru? Haleluya. Iya. Oke, kita akan belajar bersama-sama tentang penyembahan sejati. Nah, ketika kita mendengar kata penyembahan, apa yang sebenarnya terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Kata penyembahan. Nyanyian, betul? Ngangkat tangan, betul? Apa lagi? Musik yang baik, tenang, teduh, sambil mengangkat tangan, air mata keluar, begitu. Ya, sampai keluar juga yang angka 11 dan semuanya. Ya, oke. Tidak salah, karena memang selama ini kita diajar seperti itu. Bahwa penyembahan kita adalah nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Betul? Kita setuju dengan itu. Adalah suatu nyanyian pengagungan, pemujaan kita kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat bersama-sama, apakah kemudian Alkitab mengajarkan demikian? Kita terlena dengan pengajaran bahwa kita harus belajar memuji menyembah Tuhan di bumi ini, supaya nanti ketika kita di sorga, pekerjaan kita 24 jam sehari memuji menyembah Tuhan. Oh, begitu enak sekali. Ya. Apakah memang Alkitab mengajarkan demikian? Bahwa di sorga itu hanya memuji dan menyembah Tuhan. Oke. Pemahaman pertama adalah sorga adalah tempat kediaman Allah. Amin. Kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Allah atas semesta. Jadi tidak terlepas pada satu bentuk, satu bagian, satu ruang, satu model, tetapi pemerintahan Allah itu adalah dinamika. Nah, di sorga Allah bertahta. Malaikat memang menyembah Dia. Kita dapat pengajaran bahwa Lucifer, malaikat agung itu yang dekat dengan tahta Allah, dan ketika dia berjalan tubuhnya penuh dengan musik,
Ya, dia pemimpin paduan suara di sorga, lalu kemudian dia menjadi sombong, dan kemudian dibuang dari sorga. Betul kan? Kita dia. Sehingga sorga sekarang kosong dengan penyembahan. Makanya Tuhan menciptakan manusia. Supaya manusia menyembah Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan tidak langsung menaruh manusia di sorga? Betul kan? Tapi di mana? Di bumi. Sorga dan bumi beda atau sama? Beda kan? Sorga tempat kediaman Allah, bumi tempat kediaman manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Hawa, tidak langsung dibawa ke sorga? Supaya mereka kemudian menyembah Tuhan di sana, memuji dan menyembah Tuhan. Pernahkah terlintas pikiran seperti ini? Atau kita hanya main terima saja? Saya tidak menyalahkan, karena memang pujian itu, penyembahan itu, lagu itu bagian daripada ibadah yang kita sebut ibadah. Tetapi sebenarnya ini adalah kebaktian tiap minggu. Ini pelajaran dari mana lagi? Tidak, saudara, saya ingin meluruskan kembali dari pemahaman teologi kerajaan. Ya, kingdom theology. Coba kita lihat bersama. Dari mana kemudian term atau kata menyembah ini? Ya, coba kita lihat Kejadian 22 ayat 5. Itu bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Nggak bisa? Bisa enggak? Ya. Kejadian 22 ayat yang ke-5. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sudah dapat Kejadian 22 ayat yang ke-5? Ya. Buka HP yang ada Alkitab, buka Alkitab. Ya, puji Tuhan, di sini masih banyak yang bawa Alkitab buku ya. Luar biasa. Ya. Oke. Kejadian 22 ayat yang ke-5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke Bukit Moria. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ishak, anak yang dinantikan oleh Abraham dan Ribka, Sarah. Ya, tapi ketika di masa tua mereka, barulah Ishak lahir. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan Ishak, anak. Oke. Apakah ada dilema? Anak satu-satunya yang diminta di usia 100 tahun, baru kemudian Sarah mendapatkan Ishak, lalu sekarang Tuhan mau minta lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih seperti ini, marah tidak? Jengkel tidak? Protes tidak? Mungkin ya sebagai manusia, Abraham protes. Tapi kemudian dia yakin bahwa Tuhan tidak seperti itu. Lalu kemudian dia bawa kayu bakar, dia bawa Ishak anaknya beserta bujang pergi ke Bukit Moria. Di tengah perjalanan, Abraham berkata tinggal di sini kepada kedua bujangnya itu, lalu hanya dia dengan Ishak dan kayu bakar. Jalan. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham,
Papa, mana dombanya? Tenang, nanti Tuhan yang sediakan. Lalu apa yang terjadi sampai di puncak bukit? Abraham menangkap Ishak, diikatnya, lalu diletakkan di atas batu. Akan dikorbankan. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara jadi Ishak, bagaimana dramanya? Ya, ya kan kalau Natal kan bisa suka drama seperti itu kan? Gimana kira-kira? Ngamuk kan? Nangis, protes, berteriak. Papa jahat, bisa aja begitu kan? Bisa jadi seperti itu. Tapi justru ini ada kata yang Abraham katakan. Sembah ya. Ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak, Tuhan langsung berkata, stop Abraham. Aku melihat engkau, ketaatanmu, kasih. Ya. Lalu kemudian lihat ke samping. Ternyata di situ ada domba, tidak tahu dari mana malaikat bawa. Ya, tiba-tiba ada saja. Nah, itulah domba itu yang dikorbankan. Jadi kalau ada perdebatan antara dua, siapa yang dikorbankan, apakah Ishak atau saudaranya, yang dikorbankan domba. Domba ini adalah gambaran anak domba Allah. Siapa? Yesus Kristus. Tapi yang menarik, ada muncul kata sembahyang. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Asal katanya worship. Diterjemahkan sembahyang. Worship. Sembahyang. Sembahyang. Yang. Bahasa Sanskerta. Hyang. Ya kan? Hyang. Yang tinggi, yang mulia, yang agung. Allah. Ya. Ada yang mengaitkan dengan dewa-dewa, Allah, Tuhan. Tergantung pemahaman kita. Sembah Dia yang mulia. Nah, ketika kita membaca ayat ini, apakah kemudian di situ kata sembah yang ini ada kaitannya dengan nyanyi glory, glory, oh haleluya. Ada? Ada? Ada enggak? Dengan lagu, dengan pujian. Ada enggak? Ada? Sembahyang. Di sini, kata ini, ada enggak dengan pujian, penyembahan? Apa, nyanyi, musik. Yang ada apa? Ya, nah ini dia yang harus kita pelajari. Ya, apa kaitannya penyembahan kita dengan kepada Tuhan? Oke. Slide berikutnya. Penyembahan. Ini kemudian banyak definisi tentang penyembahan. Tapi coba kita lihat bersama-sama. Saya kemudian mendefinisikan penyembahan adalah segala bentuk tindakan, pemujaan, pujian, penghormatan, pengabdian, bahkan pengorbanan kepada seseorang atau Tuhan yang patut untuk menerima itu semua. Orang yang kita kultuskan atau Tuhan yang kita kultuskan, maka dia akan layak untuk menerima apa? Penghormatan dari kita. Betul? Kita percaya bahwa Allah kita adalah Raja, betul kan? Dalam kerajaannya, dia bertahta. Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menguasai segala-galanya. Coba perhatikan. Ketika seseorang menghadap sang raja, bagaimana sikapnya? Penuh penghormatan. Apalagi? Pemujaan. Betul kan? Ada kata-kata pujian. Ada pengabdian. Betul kan? Betul kan?
Kalau perlu kayak raja-raja, mereka akan sujud, mohon maaf, mereka akan jalan. Lalu kemudian ketika mereka mulai dekat dengan sang raja, betul kan? Apa yang mereka katakan? Hormat rajaku, hidup mulia. Betul? Aduh, tunggu, saya susah jalan berdiri. Iya kan? Betul kan? Nah, kata penyembahan ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saka. Apa kata saka? Bukan Pak saka, bukan ya. To bow down. Ya, prostrate oneself before superior in homage. Apa? Menundukkan diri kita kepada sesuatu yang superior, yang besar, yang perkasa, yang dahsyat. Nah, dalam bahasa Yunani menggunakan kata proskuneo. Apa itu proskuneo? To kiss, mencium. Seperti like a dog licking his master's hand. Mencium tangan tuannya. Pelan-pelan kita belajar ya. Pelan-pelan. Oke. Jadi slide berikutnya, penyembahan bukan hanya bernyanyi, mengangkat tangan, tetapi hasil dari pengenalan dan ketaatan. Oh ya, kenapa kita menyembah? Karena kita mengenal pribadi yang kita sembah. Ketika Samuel diberitahukan Tuhan untuk kemudian untuk mencari seorang raja yang baru dan menolak Saul sebagai raja. Kenapa Saul ditolak? Ketika itu Tuhan memerintahkan Saul untuk menyerang Midian, Raja Agag. Dan memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Termasuk apa? Kambing, dombanya. Betul kan? Tapi kemudian Saul memang melakukan. Dalam 1 Samuel 15. Saul melakukan, tapi dia tidak membunuh Raja Agag. Dia apa? Dia mengambil domba-domba yang tambun, yang besar, yang bagus untuk disimpan. Lalu ketika Samuel datang, Samuel berkata, kok saya dengar ada bunyi domba, kambing? Oh iya, itu hasil rampasan, itu untuk dipersembahkan. Lalu Saul berkata, bukan korban persembahan, tapi ketaatan. Sejak saat ini, engkau telah ditolak menjadi raja. Nah, jadi penyembahan adalah pengenalan kita dan ketaatan kita. 1 Korintus 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika kamu belum mengenal Allah, kamu belum menyembah Allah. Tapi kamu menyembah apa? Berhala-berhala yang bisu. Betul kan? Penyembahan ini karena apa? Kita mengenal siapa yang kita sembah. Ketika kita belum mengenal Allah, kita menyembah yang lain. Lalu firman Tuhan katakan, Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Penyembahan termasuk apa? Memperhambakan diri kepada Sang Tuhan yang kita sembah. Coba lihat ayat berikutnya. Yesaya 19 ayat 21. Tuhan akan menyatakan diri kepada bangsa Mesir. Dan, perhatikan kata ini.
Mereka akan mengenal dan menyembah Dia. Mengenal dan menyembah. Mengenal dan menyembah Dia. Serta apa? Membawa korban dan persembahan kepadanya. Mereka akan mengucapkan janji kepadanya dengan sumpah dan melaksanakannya. Aha, tapi kenapa kita harus berjanji menyembah Tuhan? Itu baik. Betul? Kalau Bapak Ibu lihat, ketika raja, maka biasanya yang ditampilkan ketika raja ada di tahta, ada tari-tarian yang masuk. Betul kan? Ada orang bernyanyi, ada orang ya pokoknya untuk menghibur hati sang raja. Tapi saya tidak berkata bahwa pujian kita untuk menghibur raja kita. Nah, tapi di dalam itu ada kata-kata pengagungan kepada Dia. Ya. Nah, coba. Jadi penyembahan sejati terjadi jika kita melakukan kehendak Allah. Aha. Penyembahan sejati, ya, bedakan antara penyembahan dan penyembah. Penyembahan adalah bentuknya, penyembah adalah orangnya. Penyembahan sejati terjadi jika kita melakukan kehendak Allah. Coba perhatikan Kejadian 4 ayat 4. Ini sering diajarkan oleh guru sekolah minggu. Ya. Mana yang diterima Tuhan? Persembahan Kain atau persembahan Habel? Habel. Kenapa? Oh, kalau persembahan Habel karena dia korban binatang, jadi asapnya itu naik ke atas. Betul tak? Kalau karena Kain mempersembahkan sayur-sayuran hasil kebun, maka ketika dipersembahkan asapnya meliuk-liuk, tidak sampai ke atas. Betul? Ada sekolah minggu? Atau mantan anak sekolah minggu pernah diajar seperti itu? Lari turun ke bawah. Iya, tapi ternyata tidak. Coba kita baca sama-sama Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kenapa Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel? Kenapa? Ini dia Ibrani 11 ayat 4 menerangkan di sini. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Kain asal mempersembahkan. Dia mempersembahkan hasil yang tidak baik. Kain hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi Habel setiap anak sulung diambilnya. Anak sulung yang terbaik. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa kaitannya dengan penyembahan? Penyembahan terjadi ketika kita melakukan kehendak Allah. Penyembahan tidak hanya di ruangan ini, saudara. Setiap minggu 1 kali 1,5 jam di sini baru kita bilang itu adalah penyembahan. Ini adalah ibadah kita. Ini adalah kebaktian kita kepada Tuhan. Nah, saya akan bawa terus. Ya, jadi penyembahan sejati adalah ketika kita mengenal Allah dan taat melakukan kehendak-Nya. Ini penyembahan kita yang sejati. Bukan soal besar nilai korban kita. Seandainya Saul
kemudian mempersembahkan sayur-sayuran yang terbaik, buah-buah yang terbaik, hasil kebunnya. Kira-kira Tuhan terima enggak? Terima. Karena memang Ibrani berkata, Habel itu mempersembahkan korban yang lebih baik. Ada yang bilang karena Tuhan suka binatang, daging. Saya juga suka, saudara. Apalagi kalau ada lemak-lemaknya sedikit. Jangan terlalu banyak tawanya. Sedikit saja, itu enak. Betul kan? Enak. Setiap kita mau yang terbaik. Oke, berarti penyembahan ini adalah bentuknya, ya, yang didasari oleh pengenalan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada kehendaknya. Oke, lanjut. Masih ada 10 slide lagi, saudara. Nah, Habel, slide berikutnya, ini mempersembahkan hasil ternaknya. Berarti Habel mempersembahkan apa? Pekerjaannya. Apa pekerjaan Habel? Mengembalakan ternak. Betul kan? Nah, ini dia. Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang keluar dari hasil usaha atau pekerjaan kita. Ini adalah bentuk ketaatan dan kehendak atau perintah Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu merupakan penyembahan kita yang sejati. Oh ya, itu bentuk penyembahan kita yang sejati. Bisakah firman Tuhan katakan dalam Yakobus, dari lidah yang sama, bibir yang sama, keluar pujian kepada Allah dan pengutuk kata-kata kutuk kepada manusia? Bisakah? Bisa. Lain di bibir, lain di hati. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, Kejadian 1, apa perintah Tuhan? Dan kaitannya dengan penyembahan. Nah, saya sudah pernah mengajar di sini. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Berkuasa. Keserupaan, dan dalam keserupaan itu manusia berkuasa. Ini kehendak Tuhan atas manusia. Nah, kata berkuasa ini di situ erat kaitannya dengan memerintah. Berkuasa kan sama dengan memerintah. Nah, kira-kira pemerintah, apa fungsi daripada pemerintah? Ada 2 secara umum. Mensejahterakan rakyatnya, lalu kemudian apa? Mengelola hasil-hasil bumi, hasil sumber daya yang ada, supaya rakyat bisa sejahtera. Betul kan? Jadi bukan berkuasa untuk korupsi, tapi berkuasa memerintah untuk kesejahteraan. Nah, memerintah berarti erat kaitannya dengan mengelola. Kata mengelola ini berarti kita harus menghasilkan dari apa yang kita kelola. Coba lihat, ini maksud Tuhan, ini kehendak Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Ini ulang-ulang kali kan saya sampaikan di sini. Betul kan? Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Allah berfirman ini berarti apa? Memberikan perintah kepada mereka. Apa perintahnya? Beranak
cucu. Pemahaman kita melahirkan anak. Makanya harus menikah. Bisa ya, bisa tidak. Tapi dalam bahasa Inggris, kata beranak cucu artinya apa? Dan dipakai kata be fruitful atau berbuah. Kalau berbuah berarti ada hal yang harus kita kerjakan, betul kan? Betul apa betul? Iya. Tuhan mau manusia ini menghasilkan. Sebentar akan lebih jelas lagi. Bukan hanya sekedar menghasilkan buah, tetapi harus bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkan serta berkuasa. Ini kehendak Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Penyembahan sejati adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, coba. Sampai sini sudah paham. Bahwa ternyata bukan hanya sekedar angkat-angkat, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, bahasa roh dalam gereja. Itu baik. Saya tidak menyalahkan itu. Karena memang saya bertumbuh di situ. Saya seorang worship leader. Iya kan? Saya seorang pengajar pujian penyembahan. Tetapi kemudian ketika hal ini disingkapkan, wow, ternyata Tuhan tidak hanya saja menginginkan kita hanya menyanyi-menyanyi. Tapi Tuhan mau kita, bumi untuk siapa? Bumi dipercayakan Tuhan untuk siapa? Manusia. Ini ibaratnya talenta. Tuhan mempercayakan manusia, hamba-hambanya. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Yang 2 mengembangkan jadi 4. Yang 5, 10 plus 1. Dari mana satunya? Dari yang 1 talenta. Apa kemudian Tuhan katakan kepada mereka yang mengembangkan? Sabaslah hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam pekerjaan kecil. Sekarang terima upahmu. Ada di Matius, bergembiralah dalam pesta Tuhanmu. Tapi ada terjemahan yang lain, kuasailah 4 kota. Terimalah 10 kota. Wow. Nah, ini dia. Sedikit lagi terakhir. Kejadian 2 ayat 15. Sehingga saudara bisa mengerti. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Oh, pemusik tetap harus latihan yang baik. Karena juga itu adalah hasil usaha. Iya kan? Hasil usaha. Para pemusik juga harus latihan dengan baik. Untuk apa? Itu hasil usaha yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam, untuk apa? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Bukan untuk bersenang-senang, berleha-leha, malas-malasan. Betul? Taman Eden adalah taman yang telah tersedia semuanya. Nah, coba perhatikan. Kata mengusahakan. Ternyata kata mengusahakan ini dalam bahasa Ibrani memakai kata abad. Abad ini adalah unsur kata dari avoda. Abad ini menerangkan apa? Levitical service unto God. Pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Apa pelayanan imam? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Selalu menjaga mezbah, bakaran itu selalu tersedia korban untuk Tuhan. Selalu
mempersiapkan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk apa? Mezbah dupa kepada Tuhan. Pelayanan keimamatan erat kaitannya dengan penyembahan pada Tuhan. Ya kan? Bapak, Ibu, dan saya, saudara kita semua. Firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imam dan raja. Saya dan Bapak Ibu adalah imam dan raja. Nah, lalu kemudian memakai kata avoda. Aboda, perkembangan kata ini, kemudian avoda ini menjadi ibadah. Avoda mengandung dua arti di sini, bekerja, berusaha, dan beribadah. Semakin jelas bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa ibadah disuruh latihan? Padahal kita berpikir, ibadah kan hanya dijalani kan? Ngapain dilatih? Betul kan? Kan ibadah hanya dilakukan saja. Sudah ada pola-polanya. Makanya saya katakan, kalau seperti ini namanya kebaktian. Ibadah itu harus dilatih. Ibadah di sini memakai kata eusebia, keserupaan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Keserupaan. Nah, bagaimana kita bisa serupa? Hasil dari serupa. Setiap hari kan? Tidak mungkin 1 minggu 1 kali baru kita bisa serupa. Ada pasangan suami istri. Sudah bertahun-tahun, lebih dari puluhan tahun. Orang berkata, tambah mirip mereka nih. Betul? Ada yang sampai begitu? Apakah itu proses sehari? 2 hari? Proses lama yang memerlukan ketahanan, latihan. Nah, kata ibadah di sini itu erat kaitannya dengan avoda tadi. Bekerja dan beribadah. Lihat, Habel mempersembahkan yang terbaik dari hasil pekerjaannya. Betul kan? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Slide berikutnya. Jadi pekerjaan adalah sebuah tindakan penyembahan kita kepada Sang Raja. Nah, karena ini kehendak Tuhan. Ayo, keserupaan dan berkuasa. Kita sering memikirkan kalau sudah percaya Yesus hanya mau serupa dengan Dia kan? Betul kan? Setuju apa setuju? Bagaimana? Supaya kita bisa nanti masuk surga, maka kita harus mempersiapkan diri. Harus banyak berdoa. Tidak salah. Baca Alkitab, berpuasa. Supaya kita bisa. Tapi ternyata ada sisi yang lain yang Tuhan mau. Apa? Bekerja. Iya kan? Karena kerja ini identik dengan ibadah kita. Oh iya, sejak awal ada 2 yang Tuhan mau. Serupa dan berkuasa, memerintah, mengelola. Makanya Adam ketika ditempatkan di Taman Eden, Adam tidak disuruh membuat mezbah. Adam disuruh apa? Kelola, usahakan. Betul kan? Karena ketika kita berusaha, kita mengeluarkan semua yang terbaik dari kita,
Dan kemudian ketika orang melihat bahwa dia memang betul-betul telah bekerja keras, mereka berkata, siapa orang itu? Apa agamanya? Ternyata orang Kristen hebat. Matius 5 ayat 16. Ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita, mereka memuliakan Allah. Berarti pekerjaan adalah sebuah tindakan penyembahan kita kepada siapa? Sang Raja. Nah, lanjut. Penyembahan tidak hanya di gereja, tapi juga di mana? Di tempat kerja. Justru itulah proses ibadah kita, latihan ibadah kita, proses keserupaan. Disitulah kita dibentuk. Mohon maaf, kalau kumpul seperti ini, saya minta maaf. Biasanya banyak yang munafik. Pakai topeng. Betul apa betul? Tapi justru setiap hari di tempat kerja kita, dalam kehidupan kita, itulah kita. Ya, sehingga kita bukan kopi atau pasukan berapa? Kok lupa? 701. Bulan lalu saya khotbah ini kan, 701. Masuk jam 7, kerja 0, pulang jam 1. Iya kan? Aha. Terakhir, penyembahan adalah kehidupanmu setiap hari. Katakan kiri kanan, penyembahan adalah kehidupanmu setiap hari. Kalau begitu kita harus jaga hidup kita kan? Kita harus melakukan yang terbaik kan? Betul kan? Bukan hanya tempat ibadah ini, di sini saja kita melakukan yang terbaik, kita mempersembahkan yang terbaik. Kita jaga hidup kita. Kalau mau melayani harus doa puasa dulu supaya kudus. Tidak. Setiap hari kita harus jaga kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah penyembahan kita. Amin. Sehingga ketika kita datang, kita bawa korban kita kepada Tuhan. Tuhan berkenan. Ketika kita mengangkat tangan menyembah Sang Raja, kita berlutut. Ketika kita mulai mengucapkan kata-kata pujian kita, itu memang keluar dari penyembahan kita yang sejati. Berkenan dan taat. Melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus tolong kami, untuk kami bisa lebih mengerti lagi tentang pengertian penyembahan. Mari Tuhan tolong kami. Singkapkan hal-hal yang terselubung Tuhan. Bahwa setiap hari kehidupan kami adalah penyembahan. Pekerjaan kami adalah penyembahan kepadamu. Hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, baik saat kami beristirahat, bahkan saat kami tidur pun, berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.